Jadi hari ini bakal bahas tentang cinta-cintaan. Tapi bukan cinta kepada orang ini ya. Karena kalau cintanya sama dia jatuhnya halu. Di Q&A story kemarin gue sempet bilang kayak, jangan naksir orang pas masih muda, ngerepotin. Terus ada yang reply kayak, berarti kalau udah tua boleh ya? Ya emang netizen minta di blok. Oke, gue pengen kasih argumen aja sih kenapa gue bilang naksir orang di masa muda tuh ngerepotin. First of all, gue ada contekan. Maaf ya Pikun, cuman ya udahlah ya. Jadi alasan yang pertama, karena pertanggungjawabannya besar. Kita kan diciptain sebagai manusia itu untuk jadi khalifah di muka bumi kan, untuk jadi pemimpin, untuk jadi orang yang ngurusin bumi, dan itu tanggung jawabnya gede banget. Ditambah kalau misalnya kita adalah anak muda yang diekspektasikan untuk jadi agent of change. Nggak gampang kan untuk jadi agent of change itu. Cuman meskipun nggak gampang, itu bukan hal yang mustahil. Itu tetap bisa kita wujudkan karena anak muda emang dikasih potensi lebih. Kayak kita punya semangat yang lebih dibandingkan umur-umur yang lain. Kita punya kreativitas yang jauh lebih ciamik untuk nyiptain berbagai inovasi. Kita juga punya waktu yang lebih banyak. Kita juga punya idealisme yang masih pantas untuk bisa kita kejar, dan kita juga punya tenaga yang jauh lebih besar dibandingkan umur-umur yang lainnya gitu. Dan itu semua adalah potensi yang Allah kasih ke anak muda gitu loh, yang harusnya kita gunain, kita manfaatin, dan jangan kita sia-siain. Tapi masalahnya adalah kalau potensi ini justru malah kita lemahkan dengan cuman cinta-cintaan doang, kita lemahkan dengan cuman pleasure-pleasurean doang, kita cuman fokus sama kebahagiaan diri sendiri di masa muda, ya jatuhnya kita menyia-nyiakan potensi besar yang udah Allah kasih ini dong. Ya sebenarnya ngebahagiaan diri di masih muda nggak apa-apa sih, cuman itu bukan main course-nya gitu loh. Masa muda kan idealnya adalah masa kita untuk sacrifice, untuk berjuang, untuk berkorban, untuk sakit-sakitan, untuk banyak gagal, dan untuk yang lain-lainnya. Dan gue nggak bayangin kalau misalnya segala potensi besar yang udah Allah kasih ke gue sebagai anak muda justru malah gue sia-siain dan gak gue gunain. Gue gak kebayang pertanggungjawabannya itu akan seseram dan akan sebesar apa di hadapan Allah nanti gitu. Dan alasan yang kedua, ini bisa leading lu kepada zina. Apaan sih kak, orang naksir doang masa zina-zina lu? Berlebihan. Ya sebenarnya kalau ditanya emang gak boleh kita naksir sama orang, ya naksir sebenarnya boleh. Dan gue pun selalu diingetin sama temen gue kayak, kalau Allah kasih perasaan suka, kasih perasaan kagum, kasih perasaan cinta, selagi itu belum jadi action, maka itu nggak akan dijatuhi hukuman apa-apa. Tapi kalau lo udah mulai mikirin terus dengan kesadaran penuh, abis itu lo juga mulai ngehaluin dia, abis itu mulai take action, ngechat, caper, nge-replay story, dan segala macam. Nah itulah yang baru nantinya akan dikenai hukuman. Jadi ya sebenarnya naksir nggak apa-apa, cuman masalahnya manusia kan lemah. Apalagi masa muda, anak muda, syahwatnya lemah, teman-teman. Kayak nafsu kita tuh menggebu-gebu gitu loh. Dan kalau misalnya kita kasih makan nafsu itu dengan perasaan naksir, ya maka nafsu itu akan tumbuh semakin besar, dan pada akhirnya nuntut lu untuk penuhi itu. Dan good for you kalau misalnya lu bisa ngerem dan bisa balik tobat. Tapi kalau misalnya lu gak bisa ngerem, ya kan lu akan ngelakuin hal-hal yang gak disukain sama Allah. Ya kan? Maksudnya kayak, ya emang sih cuma naksir, tapi please lah, kita nih cuma manusia yang lemah gitu loh, yang kadang gak bisa nahan diri dari nafsu diri sendiri gitu. And that's why larangan buat berzina kan startnya gak langsung mention jangan zina ya, tapi jangan dekati zinanya, jangan dua-duaan sama lawan jenis, jangan ngobrol yang gak penting sama lawan jenis, jangan ngejokes yang gak penting dan gak ada urusan sama lawan jenis, dan jangan-jangan yang lainnya. Jangan dekati zinanya, bukan jangan zina kan, karena Allah tuh tahu, Allah yang nyiptain kita, Allah tahu kita lemah, dan Allah tahu kalau ngedeketin aja itu bakal nge-leading kita ke zina itself. So kalau udah naksir gimana dong kak? Kalau gue pribadi sih gue putus aksesnya. Kalau misalnya naksirnya sama orang di real life, ya dijaga pandangannya, dijaga interaksinya dan segala macam. Kalau naksirnya di sosial media, buat gue itu jauh lebih mudah lagi. Tinggal gue unfollow, tinggal gue blok.
nggak sampai di blok, gue unfollow aja. Intinya putus interaksinya gitu loh. Kalau misalnya di chat, ya udah stop dulu chat nggak pentingnya, kecuali chat itu emang ada kebutuhan kerja, ada kebutuhan kuliah, ada kebutuhan kelompok dan lain-lainnya. Ya tinggal lo pikir aja gimana caranya interaksi yang nggak penting dan tidak urgent ini bisa terputus gitu loh. Karena buat gue perasaan kagum, perasaan suka, perasaan cinta itu tumbuh karena lo terbiasa akses gitu loh, lo terbiasa interaksi. Kalaupun interaksinya cuma satu arah, kayak lo ke bias gitu, itu kan artinya lo akses semua informasi tentang dia secara sering kan. Jadi caranya untuk ngilangin perasaan itu atau mengurangi perasaan itu ya putus aja aksesnya, matiin wifi-nya. Ya itu sih. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu bisa jaga diri dan jadi orang-orang yang nggak jahat sama diri sendiri gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum.